Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, teman-teman, sudah jelas dan pasti, dan tentunya sesuai dengan permintaan dari teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung, yang banyak mengirimkan saya pesan di akun IG saya dan juga memberikan pesan di kolom komentar dari konten dari channel YouTube Triple B. Maka saya ingin memberikan preview dari pertandingan ACL 2 babak 16 besar Leg 2 antara Persib Bandung versus Ratchaburi FC yang akan dimainkan besok malam di Stadion GBLA mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa di leg pertama Ratchaburi FC berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor yang telak 3-0. Sesuatu yang tidak saya duga sebelumnya, walaupun sudah saya ingatkan kepada teman-teman bahwa jangan menganggap remeh Ratchaburi FC ini. Walaupun Ratchaburi adalah salah satu tim yang berasal dari kawasan ASEAN. Karena Ratchaburi ini punya track record yang bagus ketika bermain di kompetisi antar klub Asia. Bahkan sebelumnya mereka pernah bermain di Asian Champions League Elite. Dan jika kita melihat rekam jejak dari klub ini di fase grup, mereka tuh memang ada mengalami kekalahan 2 kali dari Gamba Osaka dan juga 1 kali dari klub asal Vietnam, Maidin ya kalau nggak salah namanya. Tapi nggak kalah telak klub ini. Non Gamba kalah dengan skor home and away ya. Masing-masing tuh 2-0. Lawan Maidin itu kalah 3-1. Dan ternyata kita lihat pada saat bermain di Thailand di kandang Ratchaburi, ya walaupun para pemain Persib sempat juga mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan banyak peluang, memang gagal melakukan finishing. Selain juga ada banyak peluang dari para pemain Persib itu yang melenceng, juga ada banyak saves lah dari kiper Ratchaburi yang kita tahu sebelumnya juga pernah menjadi bagian dari timnas Thailand. Tapi selain itu juga para pemain Persib melakukan banyak kesalahan dari segi koordinasi di lini pertahanan atau juga di lini tengah, sehingga para pemain Ratchaburi bisa mencetak 3 gol dan bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Maka itu seperti yang saya katakan di konten review untuk pertandingan leg pertama, bahwa bagusnya bagi Persib, Teja tuh lagi on fire di pertandingan tersebut. Meskipun kemasukan 3 gol ya, tapi Teja itu ada melakukan 3 penyelamatan krusial lainnya. Kalau nggak, Persib sudah kalah dengan skor 6-0. Artinya kan, ya sekarang Persib ini masih punya peluang, tapi kan harus comeback. Nah, comebacknya ini berat sekali teman-teman. Karena itu dia harus menjaga juga lini pertahanan yang kadang-kadang nih para pemain Persib ini sering kehilangan fokus. Dan salah satu kelemahan lainnya dari para pemain Persib, terlambat panas. Itu gak boleh terjadi di pertandingan-pertandingan kompetisi antar klub Asia, gak boleh. Sudah langsung harus bisa panas. Memang gak gampang ya, tapi inilah kompetisi antar klub Asia, memang gak ada yang gampang. Dan juga kita sama-sama tahu bahwa Persib beberapa kali melakukan comeback di sebuah pertandingan kan. Tertinggal 2-0 bisa comeback 3-2. Tapi ini kan pertandingan yang baru nih, pertandingan yang berbeda, main dari menit awal. Lawan tim yang tentunya sudah punya keunggulan yang cukup jauh. Berarti untuk leg kedua ini para pemain Persib harus bermain dengan level agresivitas yang sangat tinggi. Kenapa saya katakan ini? Karena di leg pertama saya tidak melihat ada pemain Persib yang mampu memberikan counter pressing atau juga mengganggu para pemain Ratchaburi ketika mereka menguasai bola mulai dari lini pertahanan mereka. Artinya kalau saya perhatikan para pemain Persib tuh nggak main terlalu agresif. Jadi harus ganggu para pemain tim lawan itu agar mereka tidak nyaman menguasai bola. Dan semua gol dari para pemain Ratchaburi itu memanfaatkan ruang kosong ketika tidak ada pemain Persib yang menutup ruang tersebut. Nah artinya ketika sudah mau main agresif, nah jaga juga jarak di antara para pemain. Gak boleh itu membuka ruang, apalagi di lini tengah ya. Dan saya melihat salah satu juga kesulitan bagi para pemain bertahan Persib karena tidak ada proteksi juga dari lini tengah. Gak ada pemain yang bisa memblok upaya para pemain Ratchaburi memberikan umpan atau umpan kunci terakhir. Sehingga enak banget para pemain Ratchaburi itu bisa mencetak gol. Dan juga kesulitan bagi para pemain Persib untuk bisa mengimbangi kecepatan para pemain Ratchaburi. Itu faktanya seperti itu. Jadi jika para pemain Persib Bandung di leg 2 ini bisa bermain lebih agresif, bukan artinya kasar, tapi keras ya, ganggu para pemain Ratchaburi dan harus high pressing dari awal, maka saya pikir ya bisa saja comeback. Mungkin juga 3-0 dulu, kemudian adu penalti ya. Saya dapat informasinya adu penalti, gak ada extra time. Nah itu juga bagus. Walaupun adu penalti itu kan ya 50-50 ya. Tergantung juga apakah para pemain nanti siap atau nggak melakukan eksekusi, dan juga tentunya kiper harus siap juga untuk membaca shooting-shooting dari para pemain tim lawan. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa di GBLA musim ini Persib memang tidak terkalahkan
dan lebih banyak meraih kemenangan, artinya ini tentu adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh para pemain Persib ketika leg 2 ini bermainnya di Bandung. Beda halnya jika leg pertama main di Persib, mungkin Persib hanya menang 1-0, kemudian harus ke Ratchaburi, nah itu berat. Tapi ini adalah sedikit harapan bagi para pemain Persib untuk bisa membalikkan keadaan. Syaratnya seperti apa? Selain juga tadi saya mengatakan bermain agresif, yang kedua adalah coba bermain umpan-umpan kombinasi di sepertiga lapangan bagian penyerangan. Nah, itu jika para pemain Persib bisa lakukan itu, daripada lebih cepat mengirimkan bola langsung ke final line, langsung ke front line, itu yang akan mengganggu para pemain Ratchaburi. Dan kemungkinan mereka akan lebih banyak melakukan pelanggaran, sehingga ada potensi Persib bisa memanfaatkan situasi bola mati, apakah itu dari free kick atau mungkin juga dari penalti. Jadi harus ada kecerdasan dari para pemain Persib untuk bisa menyelinap di antara para pemain Ratchaburi. Karena saya yakin para pemain Ratchaburi itu akan lebih memilih bermain defensif dulu minimal di 20 menit awal jalannya pertandingan. Nah, 20 menit awal jalannya pertandingan itu adalah jendela bagi para pemain Persib untuk mencetak first goal. Jadi kalau menurut saya, tim-tim yang melakukan comeback yang hebat di dunia sepak bola, di level klub, itu 20 menit pertama tuh harus bisa mencetak 1 gol dulu. Kecuali tim lawan nanti tiba-tiba main dengan 10 pemain. Nah, itu juga ada keuntungan bagi tim yang bermain dengan 11 pemain. Tapi kan gak gampang, biasanya main dengan 10 pemain, tim tersebut akan bermain lebih rapat lagi. Jadi syaratnya itu tadi, main agresif ya, agak keras. Kedua, umpan-umpan kombinasi. Dan ketiga, shoot at sight. Jadi ketika sudah berada mungkin sedikit di depan kotak penalti, jangan ragu-ragu untuk shooting. Jadi jangan terlalu bernafsu untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Ini juga harus dijaga oleh para pemain Persib. Dapat ruang langsung shooting. Tentu shooting itu harus dijaga juga akurasinya. Dari tim news Persib Bandung yang saya dapat informasi bahwa kemungkinan McLeod dan juga Julio Cesar belum bisa bermain, tapi ada peluang bagi Beckham Putra untuk turun. Nah, saya pikir pemain seperti Beckham itu yang ngeyel ya kan. Nah, itu juga pemain yang bisa diturunkan juga oleh Boyan Hodak. Tentu itu adalah keputusan dari Boyan Hodak. Tapi yang saya ingin lihat nanti di backline. Karena backline ini dan juga middle line ini yang menjadi masalah bagi Persib di leg pertama. Dan juga tentu di depan kan finishing. Finishing ini saya gak ngerti kenapa ya Persib ini sulit banget melakukan finishing. Padahal tuh setelah ketinggalan 1-0, mulai dari menit ke 20, itu Persib sudah mendominasi jalannya pertandingan. Tinggal bagaimana melakukan finishing. Kalau gak bisa finishing gimana caranya bisa memenangkan pertandingan? Dan ada beberapa pertandingan musim ini yang Persib tuh menangnya 1-0. Kenapa? Setengah mati mau cetak gol. Nah, itu juga yang nanti bisa terjadi di pertandingan besok malam kan. Kalau sudah mendominasi jalannya pertandingan, gak bisa finishing, tahu-tahu ada counter gol. Nah, berat nanti bagi para pemain Persib. Jadi yang saya ingin tunggu ini di pertahanan. Memang Dewangga merupakan salah satu weak point bagi Persib. Tapi menurut saya dalam bertahan dia gak buruk. Cuma dalam menyerang dia gak bisa memberikan crossing-crossing yang akurat. Dan Frans Putros pun sebetulnya saya tidak melihat bermain istimewa seperti biasanya di leg pertama. Banyak kecolongan juga dia dari gerakan para pemain Ratchaburi. Artinya yang di belakang ini harus kuat. Barba, yang menurut saya adalah pemain terbaik di leg pertama, luar biasa pemain ini. Ada satu tuh yang syuting pemain Ratchaburi, walaupun sepertinya tidak sengaja kena kepala dia, tapi kan positioning dia tuh bagus. Sehingga gak gol tuh. Itu kalau nggak salah sudah bisa cetak gol ketiga itu Ratchaburi. Dan juga ada satu lagi clearance dari Reinders. Reinders ini bagus, tapi para pemain Ratchaburi itu mainnya keras di leg pertama itu. Jadi siapapun pemain Persib yang dapat bola tuh sudah mereka tutup. Minimal ada 2 orang yang tutup satu pemain Persib. Nah, itu harus dilakukan oleh para pemain Persib di leg 2 ini. Dan juga tentu memanfaatkan situasi set piece. Saya pikir dalam hal ini Tom Hey juga harus bermain sebaik mungkin di leg 2 ini. Karena sumber-sumber umpan itu sebetulnya banyak diberikan oleh Tom Hey. Dan juga dia harus menjaga emosinya. Jangan sedikit-sedikit juga marah di atas lapangan. Harus tenang. Jadi untuk pertandingan leg 2 ini memang diperlukan agresivitas tapi bermain dengan kepala dingin. Passion boleh luar biasa, tapi kepala dingin namun visinya ini harus bagus. Shooting akurat, dari luar kotak penalti kalau bisa, umpan-umpannya harus lebih akurat. Memang gak gampang. Dan saya pikir nanti untuk striker kemungkinan bisa juga ya Sergio Castel dimainkan dari awal ya. Dan mungkin Levin Kurzawa juga akan dimainkan. Nah, Levin tuh pada saat bermain melawan Ratchaburi di leg pertama itu banyak kesalahan yang dilakukan karena memang dia belum siap kan pada saat itu. Dan Sergio Castel memang belum bisa tune in ya, kan baru juga dia gabung ke Persib. Sama juga bagi Levin Kurzawa. Tapi di belakang dan di tengah ini harus kuat dan tentunya di depan ini harus finishing. Jadi banyak kesulitan bagi para pemain Persib yang mereka alami di leg pertama itu harus mereka benahi di leg 2 ini.
Karena leg 2 ini hanya 90 menit bagi Persib untuk bisa melawan kemustahilan. Maka itu saya pikir dalam hal ini mental para pemain Persib harus kuat. Dan mereka harus percaya diri bahwa leg 2 ini adalah milik mereka. Dan bahwa Persib masih bisa melangkah jauh di ACL 2. Tapi satu hal lagi yang harus kita perhatikan teman-teman adalah ketika para pemain Persib itu track back. Nah, di leg pertama itu ketika mereka track back, mereka recovery negatif itu selalu terlambat. Jadi saya pikir dalam hal ini Bojan harus memilih pemain-pemain yang punya kemampuan untuk track back yang cepat. Artinya di sayap ini harus pemain-pemain yang cepat. Jangan cuma mengandalkan skill. Dan juga pemain-pemain yang punya fisik yang kuat. Saya pikir Sadil pada saat masuk bagus juga di leg pertama itu kan. Namun Luciano yang saya melihat kurang bagus ya di leg pertama itu ya. Akhirnya kan diganti oleh Bojan Hodak ya. Ya kalau perkiraan saya ini di defense ya. Kalau kiper kan Teja. Defense ini perkiraan saya mungkin juga salah ya. Putros, Matrikardi, Barba, terus Levin Kurzawa, terus di tengah Reinders, Tom Hay, dan saya pikir siapa nih yang bisa dimainkan di tengah nih? Nah ini yang harus dipikir, apakah Deddy Kusnandar dimainkan lagi? Bisa juga nanti dia dimainkan, tapi itu tergantung Bojan juga. Karena tengah ini harus kuat. Atau mungkin juga nanti dimainkan Beckham di tengah. Beckham juga bisa bermain kan sebagai pemain bernomor punggung 10. Bisa juga dia main di tengah. Dan di sayap bisa juga Berguinho. Kemudian striker feeling saya antara Andrew Jung atau juga Sergio Castel dan juga William Barros. Memang William Barros lagi sulit mencetak gol, tapi saya pikir etos kerjanya luar biasa. Tinggal bagaimana dia improve untuk bisa mencari ruang di dalam kotak penalti pertahanan tim lawan agar dia bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi kita tunggu saja teman-teman. Leg 2 nanti malam. Kalau menurut saya Persib kemungkinan besar akan menang. Tapi untuk bisa melakukan comeback itu seperti melawan kemustahilan. Jadi kita tunggu teman-teman apakah para pemain Persib bisa melawan misi mustahil ini dan membalikkan keadaan untuk bisa lolos ke babak perempat final. Besok malam ingat kick off mulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.